Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mushab dari 12 Agama. Saya akan menceritakan kembali film yang saya tonton, yaitu Sang Penari. Sang Penari adalah sebuah film drama Indonesia pada tahun 2011 yang disutradarai oleh Iva Ivansyah dan dibintangi oleh Prisya Nasution dan Oka Antara sebagai pemeran utama, serta Slamet Raharjo, Dewi Irawan, dan Hendro Jarot sebagai pemeran pendukung. Film ini diadaptasi dari novel trilogi pada tahun 1982, yaitu Ronggeng Dukuh Paruk, karya Ahmad Tohari. Sang Penari menceritakan sebuah kisah cinta tragis tentang seorang pemuda desa dengan seorang penari ronggeng baru di desa kecilnya yang dirundung kemiskinan, kelaparan, dan kebodohan di Indonesia pada tahun 1960-an yang penuh gejolak politik. Cerita cinta tragis ini terjadi di Jawa Tengah pada tahun 1960-an. Rasus yang diperani oleh Oka Antara adalah seorang tentara dari Dukuh Paruk, sebuah desa miskin di daerah Banyumas. Awal cerita terjadi ketika Rasus kembali dan menyusuri desa Dukuh Paruk dan bertemu dengan Sakum yang diperani oleh Hendro Jarot, seorang tunanetra yang memintanya untuk mencari seseorang yang bernama Sintril. Dan cerita kemudian berkilas balik ke Dukuh Paruk dan hubungan cinta antara Rasus dan Sintril. Desa Dukuh Paruk sempat mengalami masa kelam pada tahun 1953 silam. Santayip, pembuat tempe bongkrek Dukuh Paruk, tersengaja membuat tempe bongkrek beracun yang membunuh banyak warga, termasuk Surti yang diperankan oleh Happy Salma, yaitu ronggeng pada tahun itu. Penduduk dusun mulai panik dan rusuh, dan dalam keadaan tersebut Santayip dan istrinya melakukan bunuh diri dengan memakan tempe beracun buatan mereka sendiri. Putri dari Santayip, yaitu Sintril, selamat dan dibesarkan oleh kakeknya, yaitu Sakarya yang diperankan oleh Landung Simatupang. Sejak insiden itu, Dukuh Paruk seperti kehilangan kehidupannya. Tidak ada lagi musik mengalun dan penari ronggeng di desa Dukuh tersebut. 10 tahun kemudian, pada tahun 1963, Sintril yang diperankan oleh Prisya Nasution dan Rasus yang sama-sama yatim piatu adalah teman yang dekat sejak dari kecil. Rasus juga menyimpan perasaan cinta kepada Sintril. Dengan kondisi desa Dukuh Paruk yang kelaparan dan masih mengalami depresi sejak kehilangan sang penari ronggeng, Sintril sendiri memang gemar menari dari kecil, dan kemampuan menarinya ternyata seperti mengandung kekuatan magis yang membuat Sakarya sang kakek yakin bahwa Sintril bisa menjadi seorang ronggeng. Suatu hari, Sakarya sang kakek mendapat pertanda bahwa Sintril akan menjadi seorang ronggeng besar dan mampu menyelamatkan Dukuh Paruk dari kelaparan. Dia meyakinkan Sintril untuk menjadi ronggeng dan meminta Kertareja, yaitu yang diperankan oleh Slamet Raharjo, dukun ronggeng Dukuh Paruk, untuk menjadikan Sintril sebagai seorang ronggeng. Sintril percaya bahwa dengan menjadi ronggeng dia bisa membayar dosa kedua orang tuanya dalam insiden tragis 10 tahun lalu. Dia kemudian mencoba untuk membuktikan dirinya dengan menari di makam Ki Secamanggala, pendiri Dukuh Paruk. Walaupun gagal meyakinkan Kertareja pada kali pertama, Rasus yang menaruh simpati pada tekad Sintril menolong Sintril dengan memberinya benda temuannya, sebuah pusaka ronggeng milik Surti, ronggeng Dukuh Paruk yang telah tiada. Setelah melihat pusaka tersebut, Sakarya akhirnya berhasil meyakinkan Kertareja. Sintril kemudian dipermak dan dirias oleh Nyai Kertareja atau yang diperankan oleh Dewi Irawan untuk menjadi seorang ronggeng. Sementara itu, seorang aktivis dan anggota Partai Komunis Indonesia, yang bernama Bakar dan diperankan oleh Lukman Sardi, tiba di desa Dukuh Paruk dan meyakinkan petani Dukuh Paruk untuk bergabung dengan Partai Komunis Indonesia untuk menyelamatkan wong cilik atau rakyat kelas bawah Dukuh Paruk dari kelaparan, kemiskinan, dan penindasan pada tuan tanah yang serakah. Kepopuleran Sintril sebagai seorang ronggeng yang sampai ke desa Dawuan membuat Rasus, teman kecil yang sekaligus orang yang mencintai Sintril, merasa tidak senang dan nyaman. Menjadi ronggeng berarti bukan hanya dipilih warga Dukuh untuk menari,
tetapi juga untuk menjadi milik bersama mereka. Sintril harus melayani banyak lelaki di atas ranjang setelah menari. Setelah keberhasilan Sintril menari di makam Ki Sicamanggela, Sintril harus menjalani ritual terakhir sebelum dia benar-benar bisa menjadi ronggeng disebut buka kelambu, di mana keperawanannya akan dijual kepada penawar tertinggi. Hal ini mengecewakan Rasus yang mengatakan pada Sintril bahwa dia tidak senang dengan keputusannya menjadi seorang ronggeng. Sintril mengatakan bahwa dia akan memberikan keperawanannya kepada Rasus, dan pada hari buka kelambu mereka berhubungan di sebuah kandang kambing. Malam itu Sintril juga berhubungan dengan dua penawar tertinggi lainnya dan menjadi ronggeng sejati. Setelah mengetahui kejadian itu, Rasus merasa hancur hatinya dan memutuskan untuk pergi dari desa Dukuh Paruk, meninggalkan Serintil yang juga merasa patah hati. Dia kemudian Rasus bergabung dengan sebuah batalion TNI yang bermarkas tak jauh dari desa Dukuh Paruk. Tempat ia berteman dengan Sersan Binsar, yaitu yang diperankan oleh Tio Pakusadewo, yang juga mengajarkan dia membaca. Sementara itu, warga desa Dukuh Paruk yang dirundung kelaparan dan kemiskinan mulai merangkul komunisme, walaupun tidak paham tentang politik. Sepeninggalan Rasus, grup kesenian ronggeng Dukuh Paruk makin berjaya dan politik juga mulai menjadi kehidupan Dukuh Paruk. Grup kesenian ronggeng Dukuh Paruk yang termasuk Kartaraja, Sakarya, Sakum, dan Serintil mulai sering diminta Partai Komunis dalam acara kesenian rakyat agar bisa menarik massa. Namun pada tahun 1965 terjadi gejolak politik di Jakarta, dan karena kebodohan mereka tentang politik, warga Dukuh Paruk dan karena kebodohan mereka tentang politik, warga Dukuh Paruk pun ikut terseret karena keterlibatannya dalam acara-acara kesenian rakyat tersebut. 2 tahun kemudian, setelah terjadinya percobaan kudeta oleh komunis yang gagal di Jakarta, Rasus dikirim oleh Sersan Binsar dalam misi untuk mengamankan orang-orang Partai Komunis di daerah tersebut. Tetapi ketika tiba giliran Dukuh Paruk terseret dalam pembantaian itu, Rasus bergegas kembali meninggalkan rekan pasukannya ke kampung halamannya untuk mencari dan menyelamatkan cintanya, yaitu Serintil. Rasus menemukan desa Dukuh Paruk telah hancur dan kosong tanpa penghuni, hanya menyisakan Sakum yang buta. Sakum meminta Rasus untuk secepatnya mencari Serintil, tetapi pencarian Rasus akhirnya sia-sia. Rasus tiba di sebuah kamp konsentrasi tersembunyi tepat pada saat Serintil dan warga Dukuh Paruk dibawa oleh kereta pengangkut dan menghilang entah kemana. 10 tahun kemudian, setelah penangkapan orang-orang di desa Dukuh Paruk yang terseret karena komunis, Rasus berpapasan dengan seorang penari yang kumal yang mirip dengan Serintil dan seorang penabuh kendang buta yang mirip dengan Sakum di desa Dauan. Rasus memberikan pusaka ronggeng Dukuh Paruk kepada penari tersebut, dan penari tersebut berlalu meninggalkannya. Rasus tersenyum karena dia menandakan dia mengenali seorang penari tersebut sebagai cintanya, yaitu Serintil. Film ini diakhiri dengan sang penari kumal, yaitu si Serintil, dan si pemusik buta, yaitu Sakum, yang menari dan menghilang di cakrawala. Selesai. Kemudian kekurangan dari film ini, yang pertama yaitu beberapa bagian cerita terasa berjalan lambat, jadi sehingga mungkin kurang menarik bagi penonton yang lebih menyukai film dengan tempo cepat. Yang kedua, kurangnya penjelasan politik. Meski melibatkan konteks politik 1965, film ini tidak terlalu mendalami konflik tersebut, sehingga penonton yang tidak familiar dengan sejarah Indonesia mungkin kesulitan memahami latar peristiwa. Yang ketiga, karakter pendukung kurang mendalam. Karakter di luar Serintil dan Rasus kurang mendapatkan eksplorasi mendalam, membuat hubungan mereka dengan cerita utama terasa kurang kuat. Yang terakhir, itu keempat, terbatas untuk penonton dewasa. Dengan tema eksplorasi ronggeng dan isu dewasa,
Nah, film ini tidak cocok untuk penonton muda atau mereka yang kurang nyaman dengan konten seperti itu. Jadi kesimpulannya, Sang Penari adalah film yang kuat dalam segi visual, acting, dan pesan moralnya. Meskipun memiliki kelemahan dalam tempo dan penggalian beberapa aspek cerita, film ini berhasil menggambarkan dampak tradisi dan politik pada kehidupan masyarakat desa secara menyentuh dan realistis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.